Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyehatkan, meridhai kita, dan khususnya menerima ibadah siam yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini. Baik qiyam kita, salat yang kita tunaikan dan kita namai dengan tarawih itu, ibadah puasa kita dari fajar sampai dengan maghrib, interaksi dengan Al-Quran, ibadah harta kita berupa infak, zakat atau yang lainnya, dan seluruh akumulasi amal soleh kita. Semoga semua itu diikhlaskan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik. Saudara-saudariku, Jumat bukan hari biasa. Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu, pemimpin dari semua hari. Di Jumat itu, kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Jumat itu, dimulailah tugas mulia beliau menjadi khalifah di muka bumi. Di Jumat itu beliau pula berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kita, melahirkan anak keturunan sampai ke era kita saat ini sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jumat menariknya ada keterkaitan pula dengan Ramadan. Selain tentunya ibadah yang sangat spesial, dan saking spesialnya diturunkan panggilan ibadah ini dengan penamaan surah sesuai dengan nama harinya, surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 dalam urutan mushaf Al-Quran. Ramadan terkait dengan Jumat diinformasikan dalam hadis Nabi SAW yang kelak kemudian dikutip oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Di topik yang kedua, Kitabut Taharah, subtopik yang kelima, nomor hadis 233. Ada yang menarik dalam hadis ini kalau kita bacakan. Agak baik kita mulai dengan membacakan sanadnya dulu untuk menunjukkan transmisi riwayat yang tersambung dari Imam Muslim yang akan kita bacakan dan dihadirkan kepada kita saat ini sampai ke Nabi SAW. Dan berkahnya inilah yang menunjukkan kepada kita akan ketatnya kualifikasi informasi dalam agama Islam. Tidak setiap informasi yang sampai kepada kita, apalagi terkait dengan konteks ibadah, konteks bimbingan dalam menunaikan syariat Islam, baik dalam bab akidah, ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Semua itu ada transmisi riwayatnya, dan semuanya diseleksi dengan pola seleksi yang sangat ketat, sehingga otentisitasnya dan validitasnya terjaga sampai setiap pergantian generasi. Qala al-Imam Muslim wa haddatsani Abu Tahir wa Harun bin Sa'id al-Aili qala akhbarana Ibnu Wahab an Abi Sakhr anna Umar bin Ishaq maula Zaidah haddatsahu an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tadi disebutkan transmisi riwayat sampai ke Imam Muslim, dan puncak penyambung riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan. Apa sabda penegasan beliau? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ira. As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu, dari salat ke satu ke yang lainnya. Nanti ditemukan di riwayat lain, as-salawatu ila as-salawat, salat satu ke salat yang lainnya. Yang dimaksud salat ini spesifik menunjuk pada salat yang fardu, salat wajib yang 5 waktu yang diminta dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 238, untuk kita jaga itu. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat yang pokok itu, yang 5 waktu, khususnya salat pertengahan,
Banyak tafsir menyebutkan spesifik sholat asar. Dan tunaikanlah sholat 5 waktu itu dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di antara faidahnya, di antara manfaat dan keistimewaannya, sholat 5 waktu itu bukan hanya melahirkan pahala, bukan hanya berdampak pada kehidupan kita, dari mulai doa cepat dikabulkan, merubah perilaku menjadi baik, menghadirkan ketenangan. Bukan hanya itu. Kata Nabi, itu berpeluang mukaffiratun, bisa menjadi penghapus, penggugur, penutup dosa-dosa yang ditunaikan, sepanjang itu bukan dosa besar. Sepanjang Muslim dimaksud konsisten menjauhi dosa-dosa besar, terutama 7 dosa besar utama yang pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. As-sab'ul mubiqat, membunuh, berzina, musyrik, dan perilaku-perilaku dosa besar yang lainnya. Dia jauhi semua itu, maka dosa-dosa kecil, ingat sekalipun kecil, tetap berdosa. Salah memandang, berucap mungkin sesuatu yang tidak baik, kemudian mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan untuk didengar. Berapa kali kita berinteraksi dengan gambar-gambar, video, bahkan dalam grup-grup obrolan di media sosial dan seterusnya, berpotensi ada hal-hal yang keliru untuk dilakukan. Ternyata menariknya, sholat 5 waktu dari satu sholat ke yang lainnya, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, sampai dengan ke isya dan ke subuh lagi. Bila terjadi di situ potensi berbuat keliru, maka sholat ini secara otomatis akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa atau potensi-potensi kesalahan yang terjadi antara selang waktu sholat. Subuh ke zuhur, siapa yang tidak punya dosa? Zuhur ke asar, siapa yang tidak berbuat salah? Asar ke maghrib, dalam situasi saat ini, siapa pula yang tidak melakukan pelanggaran? Mungkin saja ada salah lihat, salah dengar, salah ucap, dan sebagainya. Sholat yang ditunaikan, yang fardu itu otomatis menghapuskannya, sepanjang bukan dosa-dosa besar, sepanjang bukan terkait dengan hak adami seperti utang dan turunan-turunan yang lainnya. Maka itu diantara faidah sholat fardu. Bila benar sholat ditunaikan dengan penuh keikhlasan dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, al-jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat. Bila tadi waktunya harian, ada 5 perubahan waktu dari sehari. Sehari itu, dalam sehari ada 5 perubahan waktu, dari mulai subuh menjelang ke pagi, paginya sabah, subuh awal pagi, sabah ke pagi, sampai siang, nahar. Kemudian sampai ke sore, masa, sampai ke maghrib, sampai ke isya, lail, malam. Setiap pergantian ini ada peluang-peluang besar yang menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga bisa menutup dan menghilangkan peluang-peluang kotor yang melekat pada jiwa kita sebelum kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akumulasi dari harian ini ada pekanan. Nah, setiap pekan itu bertemulah Jumat ke Jumat, kata Nabi. Ini menarik sekali. Ditemukan waktunya, ditetapkan di hari yang istimewa, yang mulia, awal tugasnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga awal diciptakan beliau sampai berpulangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita diminta untuk menunaikan satu ibadah spesifik yang disebut dengan ibadah salat Jumat itu. Nah, Jumat ke Jumat itu, waktu selang pekanan, juga menarik. Karena bila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dosa-dosa kecil yang dikerjakan, sekalipun kecil, ingat, tetap berdosa. Sekalipun kecil, tetap berdosa. Yang mungkin boleh jadi dirasakan terlintas, terucap, ya boleh jadi tidak ingin dilakukan itu, tapi misalnya terpaksa itu hadir dan sebagainya, walaupun tetap salah, itu tergugurkan dari Jumat ke Jumat dengan menunaikan ibadah Jumat, berdoa kita dalam kesempatan Jumat, duduk mendengarkan khutbah dengan cara yang baik, silent, tenang, menyimak dengan sempurna, tunaikan sholat. Anda masuk Jumat tanpa mengganggu siapapun, ambil posisi yang enak, tenang, dengarkan khatib sampai dengan tuntas, selesai berdoa, lantas kemudian salat Jumat, selesai pulang. Itu yang diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya dalam penjagaan selama sepekan. Bahkan nanti ada riwayat menyebutkan dan dijaga setidaknya dalam waktu yang tersingkatnya 3 hari ke depan, agar dia konsisten dalam kebaikan dan kemudian bisa membiasakan itu baik sampai berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akumulasi dari pekanan itu akan melahirkan bulan, dan bulan ke bulan bertemu dengan tahun. Maka Nabi menyebutkan wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan bertemu dengan Ramadan lagi.
Nah, bukankah dari Ramadan ke Ramadan itu berjumpa selama setahun? Ramadan ke Ramadan. Maka dari satu bulan Ramadan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan Masya Allah, menunaikan ibadah di bulan Ramadan itu dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, siamnya, qiyamnya, doanya, istighfarnya, itu bisa berpotensi menggugurkan setidaknya paling sedikit dosa setahun yang sebelumnya, Ramadan ke Ramadan. Maka beruntunglah orang yang bertemu dengan Ramadan, bertemu lagi Ramadan, bertemu lagi Ramadan. Jika benar dalam Ramadannya dia bertobat, dalam Ramadannya dia bermohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kebaikan-kebaikan, meningkatkan amal solehnya, maka mukaffiratun itu akan berpotensi untuk menjadi penghapus, penghilang, penutup dosa-dosa yang ia kerjakan secara otomatis. Ramadan bertemu dengan Ramadan lagi, akumulasi selama setahun itu, kesalahan-kesalahan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bukan dosa-dosa yang besar yang harus ditaubati secara khusus, secara spesifik. Karena itulah ciri khas orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan kesalahan-kesalahan kecilnya yang melekat mungkin di mata, di telinga, di lisan sampai ke ujung kaki, maka akan terasa transformasi perilaku dari organ-organ tubuh yang melekat itu. Ada perubahan pada organ tubuhnya, pada perilakunya. Maka kalau sudah dihapuskan oleh Allah, ditutup mata, terbiasa memandang yang baik lagi. Yang tak baik tak mau dia pandang. Telinga terbiasa mendengar yang baik, yang tak baik dia akan palingkan. Itulah ciri orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dalam kemuliaan, sehingga terhapus kesalahan-kesalahan yang berpotensi terjadi pada bagian-bagian anggota tubuhnya yang digunakan berinteraksi. Apa kaitan Jumat dengan Ramadan? Yang menarik, 3 bagian ini bahkan bertemu sekarang di satu waktu. Salat 5 waktu sekarang kita kerjakan, dan spesifik waktunya sekarang berada di Ramadan. Jumatnya bukan Jumat biasa, tapi Jumat sekarang berada di Ramadan. Dan Ramadan ke Ramadan, sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan ya. Jadi 3 bagian ini, baik sholat 5 waktunya, Jumatnya, Ramadannya, sekarang berkumpul di satu waktu. Karena itulah orang-orang yang mendapati Ramadan sangat beruntung. Karena akumulasi semua potensi ampunan itu terjadi di waktu yang bersamaan. Itulah sebabnya Nabi SAW menekankan dalam sabdanya yang lain. Dan ini sangat viral sekali. Sampai Al-Imam Al-Bukhari pun memasukkan hadis ini dalam topik iman. Di topik yang kedua, Kitabul Iman, nomor hadis yang ke-38. Tegas beliau mengatakan, mengutip hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, man shama Ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan itu dengan penuh keimanan, keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perintah Allah, ditunaikan dengan ikhlas, berharap kemuliaan pahala dari Allah, mengoreksi dirinya, ghafira lahu ma taqaddama min dzambih, maka berpotensi mendapatkan akumulasi ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Tergabung semua di Ramadan ini. Karena itu salat kita meningkat, kemudian doa kita meningkat, kemudian juga ibadah kita meningkat. Maka bukan hanya setahun, bukan hanya per hari, bukan hanya per pekan, tapi seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama berkehidupan, sepanjang itu ditaubati, sepanjang itu kemudian disesali, bermohon ampunan kepada Allah, meningkatkan ibadah. Kata Nabi, Ramadan mengakumulasikan keseluruhannya. Bahkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya fardunya. Kalau yang tadi di luar Ramadan, salat fardu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selang setiap waktunya berpotensi menghapuskan kesalahan-kesalahan minor yang kecil. Tapi saat Ramadan, jangankan yang fardu, yang sunnah pun itu berpotensi menghadirkan peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, sekarang kita berada di hari yang istimewanya, Jumat. Maka waktunya bertemu, salatnya ada, Jumatnya ada, Ramadannya ada. Maka tidak ada peluang terbaik kecuali memanfaatkan semua ini untuk mengarahkan semua fokus kepada Allah, baik meningkatkan ibadah, ritual kita, bacaan Al-Quran, salawat kepada Nabi SAW, meningkatkan interaksi kita dengan amal-amal saleh, baik infaknya, ibadah harta, interaksi dengan Al-Qurannya, munajat doa kita. Dan Jumat adalah waktu terbaik untuk kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain,
Nabi SAW pernah menegaskan, inna lillahi sa'atan, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu waktu yang sangat singkat sekali, fi yaumil jumu'ati atau kama qala Rasulullah SAW, di hari Jumat itu, yang jika seorang hamba bermohon bersamaan dengan di waktu itu, maka berpotensi doanya segera terkabul sepanjang itu bermaslahat untuknya. Dan banyak riwayat menyebutkan itu waktu singkat jedanya di akhir asar menjelang maghrib. Boleh jadi inilah saatnya kita bisa bermohon, ini saatnya kita berdoa, dan mudah-mudahan doa kita di Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka habibukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu habibukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.